Perkenalkan, nama lengkap saya Dionysius Carlos Lai, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi ilmu komunikasi dengan NIM 431221008. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Etika Profesi PR. Soal yang pertama, sebagai seorang profesional PR, selain harus mentaati kode etik kehumasan, juga wajib memahami dan mentaati kode etik jurnalistik. Mengapa seorang pro harus memahami kode etik jurnalistik? Jelaskan. Sebagai seorang profesional PR atau humas, memahami dan mematuhi kode etik jurnalistik sama pentingnya dengan mematuhi kode etik kehumasan. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, membangun kepercayaan dengan media. Memahami kode etik jurnalistik membantu PR atau humas memahami prinsip-prinsip jurnalisme yang penting seperti akurasi, objektivitas, dan keseimbangan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, PR atau humas dapat membangun kepercayaan dengan jurnalistik dengan menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak bisa. Kepercayaan ini penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan media dan mendapatkan liputan yang positif bagi organisasi. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman dan konflik. Mengetahui kode etik jurnalistik dapat membantu PR atau humas menghindari kesalahpahaman dan konflik dengan jurnalis. Contohnya, PR atau humas memahami bahwa jurnalis memiliki hak untuk mencari informasi dan mewawancarai sumber, dan mereka tidak boleh mencoba menghalangi atau memanipulasi proses jurnalistik. Memahami batasan ini dapat membantu PR atau humas bekerja sama dengan jurnalis secara efektif dan mencapai hasil yang saling menguntungkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas komunikasi. Memahami kode etik jurnalis dapat membantu PR atau humas meningkatkan kualitas komunikasi mereka dengan media. Dengan mengetahui standar jurnalistik, PR atau humas dapat menyusun press release, pitch story, dan materi media lainnya dengan cara yang jelas, ringkas, dan inovatif. Hal ini dapat membantu jurnalis memahami pesan PR atau humas dengan lebih baik dan meningkatkan kemungkinan liputan yang akurat dan positif. Yang keempat, membangun reputasi profesional. Memahami dan mematuhi kode etik jurnalis menunjukkan bahwa PR atau humas adalah profesional yang beretika dan bertanggung jawab. Hal ini dapat membantu membangun reputasi mereka dengan media dan pemangku kepentingan lainnya. Reputasi yang baik menguntungkan PR atau humas dalam jangka panjang, karena dapat membuka peluang baru dan meningkatkan kredibilitas mereka di bidangnya. Nomor 2, dalam pengembangan profesionalisme, seorang profesional PR atau humas perlu memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan eksistensi sebagai profesional secara resmi. Menurut Anda, mengapa hal ini menjadi penting? Pentingnya pengakuan kemampuan dan eksistensi profesional PR atau humas. Dalam pengembangan profesionalisme, seorang profesional PR atau humas perlu memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan eksistensi sebagai profesional secara resmi. Hal ini menjadi penting karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Pengakuan resmi dari organisasi profesional yang diakui menunjukkan bahwa PR atau humas memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas mereka di mata klien, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Kredibilitas yang tinggi dapat mengantarkan PR atau humas pada peluang yang lebih baik dan memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih berharga bagi klien mereka. Yang kedua, memenuhi standar industri. Industri PR atau humas
terus berkembang dan berubah, dan pengakuan resmi memastikan bahwa PR atau humas mengikuti perkembangan terbaru dan memenuhi standar industri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan relevan kepada klien mereka. Standar industri yang diakui secara internasional dapat membantu PR atau humas bersaing secara global dan memberikan layanan yang konsisten di berbagai negara. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan karir. Banyak perusahaan dan organisasi mencari PR atau humas yang memiliki pengakuan resmi sebagai bukti kompetensi mereka. Dengan memiliki pengakuan resmi, PR atau humas dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi. Pengakuan resmi juga dapat membuka peluang untuk promosi dan kepemimpinan dalam bidang PR atau humas. Yang keempat, mendukung pengembangan profesional. Organisasi profesional yang diakui biasanya menawarkan berbagai program pengembangan untuk membantu PR atau humas meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Program ini dapat mencakup pelatihan, seminar, konferensi, dan peluang networking. Dengan mengikuti program pengembangan profesional, PR humas dapat memastikan bahwa mereka selalu up to date dengan tren terbaru dan praktik terbaik di bidangnya. Nomor 3, apa saja tantangan yang dihadapi seorang pro terkait kode etik profesional PR? Sebagai seorang praktisi public relation atau humas, tentu tidak asing dengan kode etik profesi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Namun dalam kenyataannya, banyak tantangan yang dihadapi pro dalam menerapkan kode etik ini. Berikut beberapa tantangan yang umum dihadapi. Yang pertama, persaingan dan tekanan klien. Persaingan ketat. Di era digital ini, persaingan antara praktisi PR semakin ketat. Hal ini dapat mendorong beberapa pihak untuk menggunakan cara-cara yang tidak etis untuk menarik klien, seperti menyebarkan informasi bohong atau menjelek-jelekan pesaing. Tekanan klien. Klien terkadang memberikan tekanan kepada pro untuk melakukan tindakan yang tidak etis, seperti memanipulasi media atau menyembunyikan informasi penting. Yang kedua, kemajuan teknologi dan munculnya media baru. Perkembangan pasar teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan platform dan media baru yang perlu dikuasai pro. Hal ini membutuhkan edukasi dan adaptasi yang berkelanjutan. Munculnya media sosial dengan informasi yang tersebar dan tidak terverifikasi membuat pro perlu lebih berhati-hati menyebarkan informasi dan menanggapi isu negatif. Yang ketiga, penafsiran kode etik yang abu-abu. Kode etik PR terkadang memiliki ruang interpretasi yang terbuka, sehingga memicu kebingungan bagi pro dalam menentukan batasan etis dalam suatu tindakan. Kasus-kasus baru yang muncul di era digital mungkin belum tercantum secara eksplisit dalam kode etik, sehingga membutuhkan penyesuaian dan interpretasi yang tinggi. Yang keempat, kurangnya penegakan kode etik. Kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik profesi PR dapat membuat beberapa oknum tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Kesadaran masyarakat tentang kepentingan kode etik PR masih rendah, sehingga pelanggaran kode etik mungkin tidak mendapatkan perhatian yang semestinya.